Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Mahreza Nesya Rizwani dari kelas 1C, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Nah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas storytelling mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Syarina Amanda, SSMSI. Jadi guys, hari ini aku bakal storytelling novel judulnya How to See. Nah, novel ini itu ditulis oleh Asabel Audida. Nih, kalian bisa lihat. Kelihatan nggak? Pokoknya itulah ya guys. Sebelum itu, aku bakal kasih tau dulu nih, sinopsis dari novel ini tuh gimana. Nah, novel ini tuh ceritanya tentang seorang guardian namanya Vi yang berperan sebagai penjaga keseimbangan dunia. Tapi karena sebuah peristiwa, Vi jadi kehilangan sosok healer atau sosok penyembuh, kayak pelengkap dirinya gitu. Karena Vi butuh keabadian, jadi dia perlu healer pengganti. Satu-satunya cara untuk dapat healer pengganti itu, Vi harus nemuin Sky. Nah, Sky sendiri itu, ia adalah seorang manusia. Ia takut gelap, dan karena sebuah peristiwa, ia jadi mengalami kebutaan. Tapi, semuanya berubah ketika Vi datang ke kehidupannya, memberi secercah harapan yang tak pernah ia duga sebelumnya, dengan satu penawaran yang tak kalah mengejutkannya. Jadi menurut kalian, Sky nerima nggak ya? So, I hope you enjoy this video. Don't forget to like and subscribe, and let's get into this video. Suatu hari, pada saat Sky dalam kandungan, kedua orang tua Sky memburu seekor burung merpati di sebuah hutan. Burung tersebut dimasak lalu dimakan oleh kedua orang tua Sky. Burung tersebut ialah partner healernya Vi, sosok penyempurna Vi sebagai seorang guardian yang merupakan level guardian tertinggi yang berdiri di garda terdepan. Burung tersebut bernama Iyasu. Orang tua Sky tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah, bahwa mereka seharusnya tidak boleh membunuh burung tersebut, tapi nasi sudah menjadi bubur. Pada saat Iyasu mati, Vi mengalami kesakitan yang luar biasa. Seakan separuh dari dirinya terbunuh. Memang seberpengaruh itulah Iyasu pada Vi. Apa yang Iyasu rasakan, Vi bisa merasakan. Begitupun sebaliknya. Akibat ulah mereka, Vi kehilangan sosok healernya yang membuat Vi menjadi guardian yang tidak sempurna. Karena akibat hilangnya sosok healer, kekuatan Vi pun menjadi terbatas. Yang awalnya Vi memiliki kekuatan penyembuh yang tidak terbatas untuk setiap makhluk hidup, termasuk penyembuh bagi seluruh guardian yang ada di bumi, terutama ketika perang-perang besar melawan iblis terjadi. Akibat ulah mereka, Vi kehilangan sosok healernya yang membuat Vi menjadi guardian yang tidak sempurna. Karena akibat hilangnya sosok healer, kekuatan Vi pun menjadi terbatas. Yang awalnya Vi memiliki kekuatan penyembuh yang tidak terbatas untuk setiap makhluk hidup, termasuk penyembuh bagi seluruh guardian yang ada di bumi, terutama ketika perang-perang besar melawan iblis terjadi, berakhir dengan Vi yang hanya bisa menyembuhkan dirinya serta manusia yang ada di bumi. Ia tak bisa menyembuhkan guardian lain jika terluka. Daging Iyasu yang telah dicerna di dalam perut ibunya Sky diserap oleh Sky sebagai janin dalam kandungan ibunya Sky. Maka dari itu, kekuatan Iyasu ada di dalam tubuh si janin. Pada saat malam sebelum kepergian rohnya Iyasu, Vi dan Iyasu berbicara tentang kejadian tersebut, bahwa ia dibunuh oleh sepasang suami istri dan dimakan oleh mereka. Mengetahui hal tersebut, Vi semakin murka. Iyasu juga mengatakan bahwa ia telah mengutuk pasangan suami istri tersebut sampai mereka mati, kecuali janin dalam kandungannya, karena janin tersebut tidak bersalah. Iyasu juga mengatakan kepada Vi bahwa satu-satunya cara agar Vi dapat memiliki healer lagi adalah Vi harus menikah dengan janin tersebut ketika ia telah tumbuh dewasa dan memiliki keturunan. Maka keturunan tersebutlah yang akan menjadi sosok healer pengganti yang akan menyempurnakan Vi lagi sebagai seorang guardian. Vi butuh keabadian. Mau tidak mau, ia harus menuruti kata-kata terakhir itu dari Iyasu sebelum roh Iyasu meninggalkan dunia ini selamanya. Karena kejadian ini, Sky lah yang harus membayarnya ketika Sky lahir ke dunia sampai ia beranjak dewasa. Ini pun membuat Vi dan seluruh guardian hanya bisa mengharapkan Sky untuk melahirkan healer tersebut. Karena pada hakikatnya,
V merupakan sosok guardian tertinggi yang levelnya berada di garda terdepan. Ia merupakan guardian penyembuh, yang jika guardian lain terluka, ia adalah obatnya. Dengan kata lain, ia merupakan kunci selamatnya para guardian. Nah, ketika Sky dewasa, ia dan kakaknya mengalami kecelakaan yang menyebabkan Sky mengalami kebutaan dan kakaknya koma di sebuah rumah sakit. Sky yang takut gelap itu pun lalu tidak terima dengan keadaan. Berujung ia sering menyakiti dirinya sendiri. Lalu karena sudah tiba waktunya Sky untuk membayar semua kehancuran tersebut, V datang menjemput Sky dan membawa Sky ke kediaman V beserta guardian yang lain. Dengan sebuah perjanjian, jika Sky mau ikut, Sky akan bisa melihat dunia lagi dan jauh dari kegelapan. Maka Sky yang tidak punya pilihan lain pun setuju dengan perjanjian tersebut. Sesampainya di sana, Sky dituntut harus segera menikah dengan V dan melahirkan seorang healer. Tetapi semua itu butuh proses kan? Bagaimana sebuah hubungan dijalani tanpa adanya cinta? Seiring berjalannya waktu dan teror yang semakin berdatangan dari sang iblis agar menggagalkan kelahiran sang healer, membuat seluruh guardian tidak bisa lagi menunggu lama untuk Sky siap menikah dan memiliki anak dengan V. Karena kembali lagi, kuncinya adalah V dan healernya. Tapi seiring berjalannya waktu juga, Sky dan V sudah mulai saling mencintai, walaupun mereka berdua belum begitu mengakuinya. Kemudian pada saat healer sudah lahir, badan manusia Sky tidak sanggup menahan kelahiran hebat tersebut. Karena sebenarnya V ataupun anaknya bukanlah lawan yang seimbang untuk Sky. Jadi saat setelah bayi itu lahir, Sky kemudian meninggal. Dan berakhir Viduda ya guys. Kematian Sky tersebut juga sama dengan dimana perang besar terjadi antara iblis dan guardian, yang juga memakan banyak korban jiwa, bahkan banyak guardian yang gugur dalam perang itu. Kejadian hari itu cukup memilukan, bukan hanya bagi guardian, tapi seluruh guardian di dunia. Kemudian, bayi itu pun lahir dan diberi nama Vince. Sosok healer yang juga memiliki kekuatan membangkitkan memori yang telah hilang. Ketika pemakaman Sky, Vince bayi itu pun menatap wajah sedih ayahnya dalam gendongan sang ayah. Lalu ketika ia melihat di daerah bahu ayahnya, seperti ada sosok ibunya. Seketika Vince bayi itu pun langsung menarik kerah baju ayahnya dan menatap mata sang ayah untuk memberitahu sesuatu. V yang mengetahui maksud anaknya itu pun terkejut ketika ia tahu apa yang ingin disampaikan anaknya. Itu adalah sosok Sky yang berkata, "Jika kau percaya, kita akan bertemu kembali." Oke guys, thank you for watching. Bye-bye.